Disclaimer. Cerita ini merupakan hasil karya imajinasi sang penulis yang bersifat fiksi belaka. Cerita ini dibuat sebagai hiburan, bukan ajakan untuk meniru tindakan apa yang digambarkan dalam cerita. Segala kesamaan seperti nama, tempat, kejadian nyata dan hal-hal lainnya hanyalah kebetulan, dan kami tidak bermaksud menyinggung ataupun merugikan pihak manapun. Kami sangat berharap penonton dapat membedakan dengan bijak realitas dan fiksi. Kisah ini dimulai dengan diberitakan serangkaian peristiwa anomali yang terjadi di seluruh dunia untuk memperingati warga. Dilaporkan, para nelayan menemukan seekor abalon raksasa di pesisir pantai, begitu besar hingga bahkan 10 orang pun tak bisa mengelilinginya, dan diduga makhluk itu merupakan hasil mutasi akibat limbah nuklir. Ada juga informasi tentang sebuah pohon kuno di kawasan wisata yang terus tumbuh dengan cepat, dan akarnya menyebar hingga bermil-mil. Selain berita-berita tersebut, masih banyak berita aneh lainnya. Namun, para warga tak begitu memperdulikannya, dan justru menganggap semua itu hanyalah deretan berita sensasional, tak jauh berbeda dari peringatan palsu tentang gigitan zombie bertahun-tahun lalu. Sementara itu, di depan sekolah, banyak murid berkumpul. Mereka meyakini gosip lokal jauh lebih menarik dibandingkan berita-berita tersebut. Tiba-tiba, perhatian mereka sepenuhnya tertuju pada sosok wanita yang sedang mendekati seorang pria. Wanita tersebut dikenal sebagai kecantikan sekolah, Chu Qingli, dan pria tersebut adalah pacarnya. Pada saat itu, para murid menduga, Chu Qingli mendatangi pacarnya karena berniat memutuskannya, mengingat ia sudah diterima di Universitas Qingcheng, sedangkan pacarnya bahkan tak berhasil masuk ke universitas yang layak. Pacarnya bernama Fang Yi, karakter utama di cerita ini. Saat Chu Qingli memanggil namanya Fang Yi langsung menatapnya dengan penuh rasa penasaran. Dengan ekspresi dingin, Chu Qingli menyatakan, ia sudah memikirkan semuanya dengan matang-matang, bahwa hal-hal di antara mereka baginya sungguh tak realistis. Cinta masa sekolah menurutnya pasti akan sampai di titik di mana seseorang tersadar bahwa hubungan ini tak mudah, karena sebuah hubungan tak hanya membutuhkan keberanian, tapi juga kesetaraan. Setelah menyatakan itu, Chu Qingli menegaskan bahwa dirinya ingin mengakhiri hubungan di antara mereka berdua. Dalam hatinya, ia bergumam, tak peduli apapun yang Fang Yi lakukan untuk mempertahankan hubungan di antara mereka, ia tetap akan menolaknya. Pada saat itu, Fang Yi tetap diam. Melihat hal itu, mereka mengira ia terlalu terkejut hingga kehilangan akal, karena bagaimanapun, seseorang yang memutuskannya adalah kecantikan sekolah. Mereka mengira Fang Yi akan berlutut, memohon kesempatan kedua. Mereka terus meremehkannya, dan menyimpulkan bahwa ia memang tak sebanding dengan gadis kaya dan cantik seperti Chu Qingli. Namun tiba-tiba, Fang Yi dengan tatapan tenang mengungkapkan, "Baiklah." Jawaban singkat tersebut membuat Chu Qingli dan murid di sekitarnya terkejut dan terdiam. Melihat Chu Qingli terus terdiam, Fang Yi membalikkan badan, memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Sebelum Fang Yi melangkah lebih jauh, Chu Qingli tiba-tiba memanggil namanya dengan nada kesal. Dengan tatapan menusuk, Fang Yi menoleh dan bertanya apa yang ia inginkan. Mata Chu Qingli dipenuhi amarah, dan ia menegaskan, tak peduli apa yang dipikirkan Fang Yi, atau trik apa yang akan ia gunakan, dirinya tetap tak akan kembali padanya. Mendengar perkataannya itu, Fang Yi menatapnya dengan tajam, lalu menyarankannya untuk tak terlalu memuji dirinya sendiri. Perkataannya membuat mata Chu Qingli membelalak dan wajahnya memerah. Sementara itu, orang-orang terus terkejut dengan sikap Fang Yi, dan mereka tak menyangka ini akan berakhir seperti ini. Saat itu, Fang Yi mulai melangkahkan kakinya untuk pergi. Sambil bergumam, Chu Qingli dan yang lainnya sama sekali tak memahami apa yang akan segera terjadi. Ia tahu bahwa standar hidup masyarakat masa kini, seperti uang, pendidikan dan hal lainnya, akan segera menjadi abu. Ternyata, ia adalah seseorang yang telah kembali dari masa depan yang telah hancur, dan baginya, Chu Qingli hanyalah sosok asing jauh dari masa lalu. Ia terus berjalan meninggalkan sekolah, karena kini ada yang jauh lebih penting yang harus ia pikirkan. Dalam pandangannya, kecantikan, reputasi atau apapun itu tak ada artinya, karena di masa mendatang, krisis sesungguhnya akan menimpa seluruh umat manusia di seluruh bintang biru ini, dan ternyata, semua itu bermula di malam sebelumnya, ketika Fang Yi baru saja terbangun dan teringat kejadian buruk di masa depan. Pada waktu itu, sistem memberitahunya bahwa pemulihan energi telah terdeteksi, dan kebangkitan penuhnya akan terjadi dalam 364 hari, 11 jam, 59 menit. Sistem memperingatinya, saat itu tiba, dunia akan mengalami transformasi yang belum pernah ada sebelumnya. Era para kultivator akan segera tiba, dan kekuatan akan menjadi standar baru. Di waktu itu, Fang Yi sangat kebingungan. Ia mengulurkan tangannya ke depan, dan bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang sedang memperingatinya. Di waktu yang bersamaan, cahaya aneh mulai muncul tepat di hadapannya.
Cahaya tersebut semakin terang, dan ketika cahaya tersebut redup, sebuah jendela sistem muncul di hadapannya, sambil menjelaskan bahwa ia berasal dari ujung alam semesta, dilengkapi algoritma tingkat tinggi yang terintegrasi dengan rahasia kosmik. Sistem itu juga menjelaskan, ia dapat secara otomatis menghasilkan teknik kultivasi melalui material yang disentuh oleh masternya. Karena penasaran, Fang Yi mencoba menyentuh jendela sistem tersebut, namun yang mengejutkan, tangannya justru bisa menembus jendela sistem tersebut. Tiba-tiba, seekor monster kuat muncul dari dalam jendela sistem tersebut, dan meraung dengan keras tepat di hadapannya. Fang Yi benar-benar terkejut. Saking terkejutnya, ia hanya bisa terdiam di tempat. Saat ia menyadari, di dalam mulut monster tersebut terdapat mayat seseorang, sistem mengungkapkan, ini adalah akhir hidupnya yang pernah terjadi sebagai manusia biasa, sekaligus nasib miliaran manusia di bintang biru. Fang Yi menelan ludah, mencoba menahan rasa takut. Setelah menenangkan dirinya, ia mencoba mengingat, ia dulu hanyalah manusia biasa yang terombang-ambing oleh arus bencana, berjuang sekadar untuk bertahan hidup dengan penuh harapan bisa melewati bencana tersebut. Namun di balik semua itu, ia hanya bisa menyaksikan kehancuran negaranya, rakyat yang menderita, dan pada akhirnya, ia sendiri tak mampu menghindari kejaran binatang yang bermutasi. Ia lalu teringat, bahwa ia mati dalam keputusasaan, penuh amarah, dan dipenuhi hasrat balas dendam yang begitu dalam. Oleh sebab itu, ia meyakini, karena alasan inilah ia dipilih oleh sistem dan dibawa kembali 1 tahun sebelum pemulihan energi spiritual. Ia kemudian mengulurkan tangannya, sadar bahwa saat ini sebagian besar manusia belum menyadari perubahan besar yang akan datang. Fang Yi menyentuh cahaya sistem, dan ia bertekad akan memanfaatkan setiap anomali yang disebabkan oleh energi spiritual untuk menjadi kekuatannya. Cahaya sistem semakin terang, dan setelah itu, jendela sistem muncul sambil menampilkan notifikasi, sistem memulai evaluasi baru. Setelah evaluasinya selesai, matanya Fang Yi bersinar, dan pada saat yang bersamaan, sistem mengumumkan bahwa Fang Yi telah terhubung dengannya, dan kini, segala sesuatu dalam keberadaannya bisa digunakan sebagai material untuk membuat teknik, selama mengandung energi spiritual. Sistem kemudian memberinya misi untuk terus mengumpulkan teknik dan kemampuan kuat dengan bantuannya, dan menjadi kultivator terkuat untuk menyelamatkan dunia. Singkat cerita, di tengah kota, masyarakat diperingati bahwa umat manusia kini menghadapi krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan mereka tak dapat menemukan jawabannya dari masa lalu, yang artinya, umat manusia hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri untuk beradaptasi. Semua orang terkejut dengan pengumuman tersebut, kecuali Fang Yi. Ketika Fang Yi menyalakan ponselnya, ia melihat berbagai notifikasi. Ia paham bahwa pemerintah tak mengonfirmasi ataupun menyangkal fenomena aneh yang telah terjadi. Sebaliknya, mereka justru meminta masyarakat untuk bersiap. Ia lalu berpikir, ini adalah cara halus negara Xia untuk memberikan peringatan, karena berita-berita aneh pasti takkan dipercayai oleh masyarakat. Hal ini membuatnya teringat akan masa lalu, dan ia mengakui, meskipun cara ini melelahkan dan rumit, ini jauh lebih baik daripada cara yang dilakukan negara tetangga, yang pada akhirnya menyebabkan kekacauan tak terduga. Setelah berjalan beberapa saat, ia teringat apa yang dikatakan sistem, bahwa ia bisa menggunakan sesuatu dalam keberadaannya untuk membuat teknik, selama mengandung energi spiritual. Oleh karena itu, ia berpikir, ia harus pergi kemanapun untuk mencari kemunculan anomali. Anomali kemungkinan besar merujuk pada makhluk atau fenomena yang muncul akibat pemulihan energi spiritual, atau bahkan tercipta langsung dari energi spiritual itu sendiri. Pada saat itu, Fang Yi sedang membaca berita yang sedang tren nomor 1, berita tentang indeks UV di Universitas Qingcheng yang telah mencapai rekor tertinggi abad ini. Secara kebetulan, ada mahasiswa dari universitas lain sedang membaca berita tersebut, namun, mereka tak mempercayainya, karena mengira Universitas Qingcheng hanya ikut-ikutan membuat berita sensasional. Fang Yi hanya mengabaikan mereka, dan memutuskan menoleh ke langit dan melihat awan tebal. Ia lalu mengaktifkan pengukur UV, dan hasilnya justru 0. Ia pun terheran, karena jika berita tentang Universitas Qingcheng benar, bagaimana mungkin cuacanya bisa berbeda sebesar ini padahal Universitas Qingcheng hanya berjarak 15 menit dengan mobil dari lokasinya. Kemudian, ia memutuskan untuk melanjutkan membaca beritanya, dan mendapati bahwa pendaftaran mahasiswa baru Universitas Qingcheng tetap akan berlangsung. Namun, mahasiswa dan dosen dilarang mendekati gerbang utara yang memiliki sinar UV tinggi. Dalam kolom komentar berita tersebut, tak ada satupun yang mempercayai berita tersebut, dan mereka yakin, gambar yang ditampilkan hanyalah editing. Hal ini membuat Fang Yi tersenyum, karena ia tahu dengan jelas, ketika anomali mulai muncul di dunia ini, masyarakat takkan memperdulikannya dan takkan mempercayainya, tetapi baginya, ini adalah sebuah kesempatan. Setelah beberapa saat, di gerbang utara Universitas Qingcheng, semua orang terlihat membawa payung. Cuaca di sana sangat panas, membuat tumbuhan di sekitar sana layu. Fang Yi telah tiba di sana, dan saat itu, ia rupanya telah mengganti pakaiannya.
Ia yakin ada yang salah dengan tempat ini, dan ketika ia menoleh ke jalan, ia melihat abu bercahaya beterbangan di mana-mana. Karena penasaran, ia memutuskan untuk menyentuhnya. Begitu jarinya menyentuhnya, cahaya menyilaukan keluar dari abu itu, dan tepat setelah itu, sistem muncul melaporkan telah mendeteksi fluktuasi atribut Yang, dan memperingati Fang Yi bahwa ia akan mulai menyusun data. Kemudian, energi di sekitarnya mulai masuk ke tubuhnya. Proses tersebut begitu menyakitkan, dan saat tubuhnya mulai dipenuhi energi-energi itu, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang menyilaukan, membuat semua orang di sekitarnya menjauhkan pandangan mereka darinya. Mereka tak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka malah mengira sedang berhalusinasi. Sementara itu, Fang Yi terus merasa kesakitan, dan mempertanyakan, apakah proses ini memerlukan waktu lebih banyak lagi, karena ia tak mampu menahannya lebih lama lagi. Untungnya, setelah ia mengatakan itu, sistem segera mengumumkan bahwa penyusunannya telah selesai, dan kini, ia berhasil memperoleh sebuah teknik atribut yang disebut Golden Yang Breathing. Sementara itu, di gerbang lain Universitas Qincheng, pendaftaran mahasiswa baru telah dimulai. Chu Qingli berada di sana untuk mendaftar, dan ada beberapa orang yang mendekatinya, menawari diri mereka untuk membawakan barang miliknya. Namun, Chu Qingli menolak tawaran mereka, menegaskan, ia tak butuh bantuan. Ketika perhatiannya teralihkan pada sepasang kekasih di dekatnya, ia menatap mereka dengan tatapan sinis, menganggap sepasang kekasih tersebut sebagai orang-orang bodoh. Tiba-tiba, cahaya emas terang menyilaukan muncul, mengejutkan dirinya dan para mahasiswa baru lainnya. Tepat setelah itu, seseorang langsung memperingati para mahasiswa untuk menjauhi gerbang utara melalui pengeras suara. Kejadian ini menurut Chu Qingli sangat aneh, oleh karena itu, ia memutuskan untuk memeriksanya. Di gerbang utara, ledakan barusan membuat area sekitarnya ditutupi oleh asap. Dari dalam asap, terlihat Fang Yi yang masih mempertahankan posisinya. Ia menarik napas dalam, sementara matanya memancarkan cahaya keemasan. Tepat di hadapannya, sebuah layar sistem muncul, memberitahunya bahwa ia telah mendapatkan teknik baru, atribut Yang, dan memperoleh 50 poin. Fang Yi menatap layar itu, bertanya-tanya untuk apa poin itu. Karena ia yakin poin tersebut akan berguna di masa mendatang, ia memutuskan untuk mengabaikannya sekarang. Pada saat yang bersamaan, awan hitam yang menutupi langit mulai menghilang. Kejadian ini membuat mahasiswa yang baru saja sampai di gerbang utara untuk memeriksa apa yang sedang terjadi keheranan, karena awan hitam yang menutupi langit baru saja muncul itu kini tiba-tiba telah menghilang. Saat kepala dekan tiba di sana untuk memeriksa situasi, ia seketika marah, karena para mahasiswa yang berada di sana tak mendengarkan peringatan untuk menjauhi tempat ini. Dekan tersebut dikelilingi oleh sekelompok pria berseragam untuk mengawal seorang yang bertudung. Ketika mereka melangkah maju, para mahasiswa segera menjauh untuk memberi mereka jalan. Saat mereka menghentikan langkah mereka, seseorang yang bertudung tiba-tiba memerintahkan kepala dekan untuk menutup seluruh area gerbang utara. Pada saat yang sama, Fang Yi yang masih berada di tengah area yang ditutupi asap, mendapat pesan dari sistem bahwa tempat ini telah ditandai oleh pemerintah negara Xia sebagai titik kemunculan anomali. Hal ini membuat Fang Yi terkejut, dan berpikir ada orang lain sepertinya yang akan dikirim negara Xia. Tiba-tiba, ia mendengar pengumuman bahwa tempat ini akan disegel dan memerintahkan mereka yang tak berkepentingan untuk pergi. Fang Yi langsung menoleh ke arah suara tersebut, dan melihat, area ini telah dikelilingi oleh sekelompok orang berseragam. Ia juga melihat, seseorang yang bertudung tengah mendekat ke arah pusat ledakan sebelumnya, lebih tepatnya ke tempat ia berdiri. Dikarenakan hal itu, ia memutuskan untuk pergi sekarang juga. Saat orang itu menghentikan langkahnya, ia menunduk untuk menyentuh tanah. Setelah menciumnya, ia dapat mengetahui bahwa ledakan sebelumnya adalah buatan manusia karena menyentuh langsung sumber energi spiritual. Di kerumunan, Chu Qingli yang sempat mendengar pernyataannya lantas terkejut. Ketika ia bertanya-tanya, apa kejadian mengerikan ini disebabkan oleh manusia, perhatiannya teralihkan pada seorang pria yang sedang berlari menjauh. Ia yakin, kejadian ini ada hubungannya dengan pria tersebut, dan jika dilihat dari penampilannya, ia menduga pria tersebut adalah Fang Yi. Namun, ia menolak mempercayai dugaannya bahwa pria tersebut adalah Fang Yi, karena menurutnya, dengan nilainya Fang Yi, ia tak mungkin masuk ke Universitas Qincheng. Singkat cerita, di rumahnya Fang Yi sedang berbaring di tempat tidur. Tubuhnya terus terasa panas, padahal sebelumnya, ia telah mandi dengan air dingin. Hal ini membuatnya khawatir, takut tak bisa tidur malam nanti. Saat ia teringat kejadian besar sebelumnya, ia seketika bangkit, bertanya-tanya apakah ada yang menyadari tindakannya pada saat itu. Untuk memeriksanya, ia memutuskan untuk membaca artikel di ponselnya, dan justru menemukan informasi tentang asosiasi kultivasi. Ia kemudian teringat, di kehidupannya dulu, semua orang menganggap asosiasi adalah lelucon yang dibuat oleh sebuah pihak untuk membawa tema kultivasi ke dunia nyata. Saat itu,
Ia seketika teringat pada seseorang bertudung yang ia lihat di Universitas Qingcheng, dan yakin, orang itu dari asosiasi kultivasi. Karena penasaran, ia memutuskan untuk membaca artikel itu. Artikel tersebut menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan kultivasi. Tingkatan kultivasi tersebut terdiri dari beberapa tahap. Tahap pertama Ghost Axe, kedua Spirition, ketiga Vajra, keempat Divine Moon, kelima Rising Sun, dan yang tertinggi adalah Transcendence, yang berarti adalah keabadian. Asosiasi sengaja mengumumkan informasi ini secara publik adalah untuk memberitahu para mereka yang telah memulai kultivasi bahwa level kultivasi terdiri dari beberapa tahap, sebab yakin ada mereka yang telah memulai kultivasi di era kebangkitan energi spiritual ini. Namun di kolom komentar, mereka justru banyak yang menertawakan artikel ini, mengira ini hanyalah candaan. Dalam hati, Fang Yi bertanya-tanya apakah informasi ini benar-benar dikeluarkan oleh asosiasi dan disetujui oleh negara Xia. Saat itu, ia sangat penasaran tentang asosiasi tersebut, karena di kehidupan sebelumnya, ia hanyalah orang biasa yang tak pernah tahu soal ini, dan ia berasumsi, artikel ini adalah sinyal bagi mereka yang terlebih dahulu merasakan dan yakin tentang energi spiritual. Kemudian, ia mencoba duduk dengan tenang, memutuskan untuk berlatih menembus tahap kultivasi pertama. Dalam artikel tersebut, dijelaskan, untuk menembus tahap Ghost Axe, seseorang harus menempa tubuhnya menjadi sekuat senjata, menggunakan tubuhnya merasakan dan menampung energi spiritual langit dan bumi, kemudian mengendalikan energi spiritualnya. Saat mulai mengikuti langkah-langkahnya, energi keemasan yang kuat mulai mengalir di sekitarnya. Tiba-tiba, tubuhnya melayang, dan saat energi di sekitarnya sudah sangat pekat, jendela sistem seketika muncul di hadapannya, memberitahunya bahwa dirinya telah menerobos ke tahap Ghost Axe bintang 1, dan pada saat yang sama, sistem juga memberitahunya, ia sekarang bisa menggunakan poin yang ia dapatkan sebelumnya untuk menanamkan kekuatannya pada objek apa saja yang ia inginkan. Pemberitahuan tersebut membuat Fang Yi terkejut, dan berasumsi, ia bisa menanamkan kekuatannya pada benda. Untuk membuktikannya, ia mengulurkan tangannya pada cangkir di meja lalu menyalurkan kekuatannya pada cangkir tersebut. Kemudian, cangkir tersebut melayang dan memancarkan energi keemasan, dan di saat yang bersamaan, muncul pesan dari sistem yang mencoba memastikan apakah ia benar-benar berniat menanamkan kekuatannya pada cangkir tersebut. Pesan tersebut membuat Fang Yi tersenyum, karena ia berasumsi, jika ia menjawab ya, cangkir tersebut akan memiliki atribut yang, dan jika ia menggunakan objek lain, seperti pistol, pedang, atau senjata lain, ia bisa mendapatkan senjata khusus. Malam pun tiba, saat Fang Yi sedang tidur, suara aneh terdengar dari luar gedung. Suara tersebut berasal dari makhluk misterius yang sedang memakan mangsanya. Makhluk tersebut terlihat seperti kelinci raksasa, dan setelah menghabiskan makanannya, ia tiba-tiba menatap gedung apartemen tempat Fang Yi tinggal. Di kamarnya Fang Yi terlihat tak bisa tidur nyenyak karena suara aneh yang terus terdengar. Ia sangat terganggu, dan memutuskan untuk memeriksanya. Setibanya di ruang tamu, perhatiannya langsung teralihkan ke arah pintu. Ia memutuskan untuk melihat apa yang sedang terjadi, dan begitu ia membuka pintu, ia langsung dikagetkan oleh makhluk sebelumnya. Ia yakin, makhluk tersebut adalah kelinci yang bermutasi. Meskipun kini ia memiliki kekuatan, ingatan di masa lalu tetap masih bisa membuatnya ketakutan. Pada saat yang sama, di tengah kota, sebuah drone terbang seolah mencari keberadaan makhluk sebelumnya. Di atas sebuah gedung, seorang gadis mengeluh karena belum menemukan kelinci yang memakan buah spiritual. Ia terlihat sangat tenang dan percaya diri pada misi ini, dan tepat setelah itu, melalui alat komunikasi, ia memerintahkan timnya untuk terus mengirimkan laporan kepadanya. Kemudian, gadis misterius itu melompat dari atas gedung. Ia jatuh dengan sangat cepat, dan tiba-tiba, ia merasakan energi binatang mutasi tersebut seolah cukup dekat dengannya. Ia memperlambat kecepatannya, lalu mengirimkan informasi tersebut pada timnya, memerintahkan mereka untuk menangkapnya, sekaligus meminta mereka untuk tetap berhati-hati, karena ada kemungkinan makhluk tersebut akan terus berevolusi dan menjadi jauh lebih kuat. Pada saat yang sama, seorang pria yang sedang bekerja lembur melihat sesuatu yang cepat melintas di antara gedung-gedung. Ia terdiam, dan bertanya-tanya apakah ia berhalusinasi. Melihat hal itu, bosnya memarahinya dan bertanya apa ia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Kembali di tempatnya Fang Yi, makhluk tersebut seketika maju menerjang ke arahnya. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan tubuhnya bergerak menghindar. Hal itu membuatnya sadar, bahwa tubuhnya kini telah berubah dan bisa melawannya. Ia menyalurkan energinya ke tangannya, dan bertanya-tanya dalam hati, mengapa binatang mutasi bisa muncul secepat ini. Tapi baginya, jika dibandingkan dengan binatang mutasi yang pernah ia lihat di masa lalu, binatang mutasi yang ada di hadapannya ini seperti belum berevolusi sepenuhnya, dan ia dapat merasakan, atribut kegelapan yang ada di dalam tubuh makhluk tersebut seolah terus memperkuat kekuatannya dan keganasannya. Oleh sebab itu, ia berencana untuk menghentikannya dan membunuhnya, karena jika tidak,
seluruh penghuni apartemen ia tinggal akan jadi santapan makhluk tersebut. Ia maju ke arah makhluk itu, memusatkan energinya ke lengannya. Ia berhasil menangkap monster tersebut, mengambil posisi, kemudian melemparnya ke arah jendela. Jendela pecah, dan makhluk tersebut melayang dengan cukup cepat keluar. Pada saat yang sama, Fang Yi kembali mengambil posisi, kemudian maju, kembali memusatkan energi ke lengannya, lalu melancarkan pukulan kuat. Energi keluar dari lengannya, menembus tubuh monster tersebut, dan berhasil melukainya. Namun, ada sesuatu yang aneh. Fang Yi melihat, monster tersebut mencoba menyerap energi yang miliknya, padahal energi yang sangat agresif dan mendominasi. Saat monster tersebut terus mencoba menyerap energinya, monster tersebut seketika meledak dan muncul cahaya yang cukup terang. Ledakan dan cahaya tersebut menarik perhatian seseorang yang sedang membaca buku di gedung apartemen. Ia mencoba memeriksanya melalui jendela, tetapi ia tak melihat sesuatu yang aneh di luar. Sementara itu, Fang Yi baru saja mendarat. Ia lalu berpikir bahwa monster itu seperti hantu kelaparan yang mencoba melahap kekuatannya. Seketika, mata monster tersebut jatuh tepat di hadapannya. Fang Yi menatap mata monster tersebut, kemudian menginjaknya hingga pecah. Setelah melakukan itu, Fang Yi berasumsi, monster tersebut mencoba menyerap energinya meski kekuatan mereka berlawan karena monster tersebut sangat kelaparan. Karena itu, ia yakin, jika ia adalah manusia normal, monster itu pasti akan dengan mudah memakan semua orang di dalam gedung. Kejadian ini menguatkan tekadnya, bahwa ia harus bertambah kuat dan mempelajari banyak teknik untuk menghadapi bahaya di masa depan. Setelah beberapa saat, gadis misterius sebelumnya akhirnya tiba di tempat di mana ia merasakan energi monster yang ia targetkan. Namun, begitu ia menatap ke depan, ia langsung terkejut, karena mendapati bahwa monster tersebut telah mati, dan hanya menyisakan potongan-potongan yang terbakar saja. Ia mendekati bangkai monster tersebut, sambil melaporkan hal ini pada markasnya. Akan tetapi, saat ia mencoba mengumpulkan sisa atribut milik monster tersebut, lengannya tiba-tiba terasa panas karena sisa energi yang milik Fang Yi. Ia memeriksa lengannya, dan merasakan, energi tersebut sangat kuat dan murni, sangat identik dengan yang muncul di gerbang utara Universitas Qingcheng, dan ia yakin, ini bukan kebetulan. Ia menyalakan alat komunikasinya, kemudian kembali melaporkan pada markasnya, bahwa monster tersebut telah mati, tapi bukan ia yang membunuhnya. Setelah ia melaporkan semuanya, bahwa orang yang membunuh monster tersebut seperti hanya berada di tingkat 1 Ghost Axe, seorang pria yang terhubung dengan wanita itu langsung mencari tahu identitasnya. Namun, mereka sayangnya tak memiliki informasi orang itu, dan pria itu menyarankan wanita itu untuk mencarinya dan membuat orang itu menjalin hubungan dengan asosiasi mereka. Wanita itu setuju, dan pada saat yang sama, wanita itu rupanya telah mengumpul energi milik monster yang telah mati dan energinya Fang Yi. Setelah ia memasukkannya ke dalam wadah di dalam pakaiannya, pria yang terhubung dengannya memintanya untuk menunda semua tugasnya saat ini, dan memfokuskan dirinya untuk mencari jejak seseorang yang membunuh monster yang ia targetkan dan merekrutnya ke asosiasi kultivasi mereka. Saat tengah mendengarkan pria itu berbicara, wanita itu dengan tenang membuka bungkus lollipopnya, dan setelah pria itu berbicara dan wanita itu memasukkan lollipopnya ke mulutnya, ia mengungkapkan, ia mengerti. Kemudian, wanita itu bertanya-tanya dalam hati, siapa sebenarnya orang yang membunuh monster yang ia targetkan? Ia sangat yakin, orang itu bukan orang biasa, oleh karena itu, ia berencana berkenalan dengannya jika berhasil menemukannya. Keesokan paginya, terlihat Fang Yi yang sedang meregangkan ototnya. Saat ia memakai baju, ia bergumam, bangun pagi menguntungkan untuk kultivasi. Kemudian, ia duduk di atas ranjang, mengaktifkan teknik pernapasannya untuk berlatih, sekaligus untuk menyerap energi di pagi hari. Begitu ia membuka matanya bersinar dipenuhi energi. Ia lalu berpikir, setelah ia melangkah ke alam Ghost Axe, dan ia mengaktifkan teknik pernapasan yang ia dapatkan di depan gerbang Universitas Qingcheng, ia bisa merasakan napas dari teknik itu seperti benang halus yang mengelilingi kultivasinya. Tepat di hadapannya, energi di sekitar mulai berkumpul membentuk kapak. Seketika, Fang Yi terkejut, karena ia merasakan, ia akan melangkah ke level berikutnya. Energi kuat mulai mengalir di tubuhnya, dan ia berusaha untuk mengendalikannya. Setelah itu, ia menangkap kapak energi di hadapannya, dan merasakan, senjata itu jauh lebih ringan dari kemarin. Ia mengayunkannya beberapa kali, dan begitu ia menggenggam gagang senjata itu dengan kuat, lalu mengayunkannya ke depan dengan keras, suara sistem mengumumkan, bahwa ia telah menerobos ke level Ghost Axe bintang 2. Tubuhnya kini memancarkan energi kuat, dan ia dapat merasakan, tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Kemudian, ia menyadari, dirinya bisa naik level begitu cepat karena sisa energi yang terkumpul saat ia menerobos ke bintang 1 sebelumnya, dan ia juga sadar, fenomena yang terjadi saat ia berlatih terlalu mencolok, oleh karena itu, ia memutuskan untuk mencari tempat yang lebih tenang untuk melanjutkan latihannya.
Sebelum pergi, perhatiannya sempat teralihkan pada pesanannya yang baru saja sampai. Sementara itu, di kantor asosiasi, seorang pria merasakan sesuatu yang aneh di udara. Ia melihat perubahan pada energi matahari dan bertanya-tanya apakah ini perbuatan orang yang sama. Setelah beberapa saat, terlihat Fang Yi yang telah menemukan tempat tenang di tepi sungai untuk melanjutkan pelatihannya. Sebuah layar sistem muncul, menanyakan apakah ia benar-benar akan menggunakan poinnya untuk menanamkan energi yang pada senjata barunya, dan Fang Yi langsung mengiyakannya. Fang Yi lalu teringat bahwa ia sebelumnya pernah mencoba ini pada benda lain. Walaupun berhasil, benda tersebut akhirnya hancur karena tidak bisa menahan energi yang kali ini, semuanya berjalan lancar, dan karena senjata barunya ini memiliki kekuatan yang sama dengannya, ia merasa pedang itu sangat cocok dengannya. Ia sangat bersemangat, dan memutuskan untuk langsung menguji senjata barunya. Namun, begitu ia mengayunkan pedangnya, ia seketika terkejut, karena ia merasa kekuatan dari pedang itu jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Pedang itu terus mengeluarkan energi yang sangat kuat, yang bisa saja membakar seluruh hutan. Fang Yi tidak diam saja, ia langsung bertindak menahan energi yang dikeluarkan oleh senjatanya. Setelah berhasil menahan sebagiannya, ia pun merasa lega, karena jika tidak, ia yakin tindakannya di hutan ini pasti akan merepotkannya. Setelah itu, ia memutuskan untuk segera pergi, karena berpikir, tindakannya ini akan menarik perhatian orang lain. Kekhawatirannya benar-benar terjadi, karena begitu ia tidak lagi berada di tempat itu, gadis yang telah diperlihatkan sebelumnya terlihat tengah berlari menuju ke tempat itu. Gadis itu yakin orang yang melakukan ini adalah orang yang ia cari, dan ia sangat menyesal melewatkan kesempatan ini untuk bertemu dengannya. Saat gadis itu menghentikan langkahnya, ia terkejut sebab melihat sungai di depannya telah mendidih. Karena kejadian ini, ia yakin dirinya akan dimarahi oleh atasannya, dan ia merasa sangat sial, karena sejak orang yang ia cari muncul, hal tak baik selalu menempanya. Tiba-tiba, perhatiannya teralihkan pada bekas serangan dari kejauhan. Ia sangat terkejut, karena dengan adanya bekas serangan itu, ia dapat mengetahui bahwa orang yang ia cari telah menerobos ke level Ghost Axe Bintang 2, dan ia juga yakin bekas serangan tersebut tercipta dari senjata roh. Menurut catatan, senjata roh sangat langka, karena cara pengembangannya belum sepenuhnya diketahui. Bahkan, asosiasi hanya memiliki 2 senjata seperti itu. Gadis itu sangat curiga, dan bertanya-tanya, bagaimana orang itu bisa memiliki senjata roh? Karena tak bisa mendapatkan jawaban dengan memikirkannya, ia meyakinkan dirinya bahwa ia hanya salah merasakan, dan memutuskan untuk mendinginkan sungai sekarang. Sementara itu, jauh dari sana, terlihat Fang Yi yang sedang berjalan, sambil memikirkan tentang senjatanya yang memiliki energi yang, tetapi dirinya menginginkan lebih. Teringat sistem pernah memberitahunya, bahwa ia bisa mengumpulkan berbagai macam teknik, ia yakin, jika dirinya bisa mendapatkan atribut lain, ia bisa menanamkannya pada senjatanya, dan menumpuk berbagai macam elemen ke dalamnya. Tiba-tiba, ponselnya bergetar. Ia mendapat pesan dari seseorang yang tak ia kenal. Orang itu mengakui, bahwa ia mengecek riwayat pencarian Fang Yi seolah sangat tertarik dengan fenomena yang sering terjadi belakangan ini. Orang itu menjelaskan, bahwa ia memiliki beberapa teman yang juga merupakan kultivator. Mereka sering berkumpul dan saling bertukar informasi, dan orang itu juga menceritakan, bahwa ia sedang mencari seorang senior yang berpengalaman. Fang Yi menjelaskan, bahwa ia masih pemula. Orang itu sama sekali tidak mempermasalahkannya, dan justru menanyakan, bagaimana perkembangan kultivasi Fang Yi saat ini. Sebelum Fang Yi menjawabnya, orang itu terlebih dahulu menyampaikan, bahwa negara mereka kini memiliki teknik yang bisa digunakan untuk mencapai level Ghost Axe. Fang Yi cukup terkejut dengan hal itu, dan seketika, orang itu memberitahu Fang Yi, ia akan memberikan satu informasi kecil, bahwa ada zona polusi yang baru terbentuk, dan ia mengundang Fang Yi untuk bergabung ke kelompoknya menjelajahi zona tersebut. Fang Yi cukup tertarik, dan langsung meminta orang itu untuk mengirimkan lokasinya. Orang itu mengirimkan file yang berisi informasi tentang zona polusi tersebut. Zona itu awalnya adalah sungai bawah tanah yang terbentuk dari retakan lempeng bumi. Karena perubahan langit dan bumi, aliran air berubah menjadi lava panas. Setelah membaca seluruh informasi, Fang Yi menyimpulkan bahwa zona itu memiliki atribut yang sama dengannya. Oleh karena itu, ia memutuskan menerima undangan orang itu. Sementara itu, di kawasan distrik Binmu, sebuah kelompok sedang berkumpul menunggu seorang yang akan datang, yang dikatakan oleh teman mereka yang bernama Zhang Xiaoya. Zhang Xiaoya adalah seorang gadis berambut pirang, dan pada saat yang sama, temannya menyebutkan, berkat peta yang ia buat sangat bagus, dirinya bisa sampai di tempat ini dengan mudah. Xiaoya merendahkan dirinya, dan justru berterima kasih kepada mereka karena bersedia datang menerima undangannya. Ternyata, Xiaoya berasal dari asosiasi kultivasi, dan kecewa karena melihat tak ada satupun dari mereka yang terlihat berbakat, padahal ia berencana merekomendasikannya ke asosiasi.
Karena rencananya gagal, ia teringat, banyak orang yang belum tahu bahwa asosiasi sebenarnya adalah lembaga resmi negara Xia. Bergabung ke dalam asosiasi kultivasi sangat sulit, dan syaratnya sangat tinggi, bahkan untuk bergabung dengan asosiasi ia harus melewati banyak ujian. Tiba-tiba, perhatian seseorang teralihkan pada seorang pemuda yang tengah berjalan mendekati mereka. Pemuda tersebut adalah Fang Yi, dan pada saat yang bersamaan, ia langsung memperkenalkan dirinya. Saat Xiaoya melirik ke arahnya, ia terkejut, karena ia dapat merasakan, Fang Yi telah berada di level Ghost Axe Bintang 2, padahal penampilannya masih terlihat begitu muda. Selain hal itu, ia dapat merasakan, auranya Fang Yi begitu kuat, tapi tidak terasa menekan, justru terasa hangat. Karena semuanya telah berkumpul, Xiaoya dengan cepat membuka pintu gua, sambil mengumumkan bahwa mereka akan masuk sekarang. Setelah berada di dalam gua, Fang Yi berkata bahwa ia akan berjalan paling depan, dan meminta Xiaoya untuk menerangi jalan dari belakangnya. Mereka terus melangkah maju, dan pada saat yang sama, ada yang berkomentar bahwa tempat ini tidak terasa panas seperti yang dibayangkan. Pada saat itu, Fang Yi cukup terkejut, karena walaupun ia datang paling lambat, tim ini tetap menerimanya berjalan paling depan seolah sangat mempercayainya. Ia lalu berpikir, mereka begitu cepat menerimanya karena mereka sedang mencari teman yang bisa diandalkan di masa seperti ini. Saat mereka terus melangkah maju, Fang Yi yang berjalan paling depan seketika menghentikan langkahnya. Ketika mereka menatap ke depan, mereka langsung terkesan karena melihat sungai lava yang cukup besar. Tiba-tiba, Fang Yi berlari ke depan. Melihat hal itu, mereka terkejut dan memintanya untuk berhenti, tetapi Fang Yi hanya mengabaikan mereka. Setelah berada tepat di hadapan sungai lava, Fang Yi seketika memasukkan lengannya ke dalam lava. Apa yang sedang ia lakukan jelas sangat mengejutkan bagi Xiaoya dan lainnya. Namun tiba-tiba, ledakan besar terjadi, membuat Xiaoya dan lainnya terdorong ke belakang. Di saat yang sama, panel sistem muncul, dan mengumumkan bahwa ia mendeteksi fenomena langit dan bumi. Kemudian, sistem langsung mengaktifkan mode perhitungan tertinggi. Setelah itu, sistem mengumumkan bahwa Fang Yi mendapat atribut baru yang memiliki suhu yang sangat tinggi, memiliki sifat peledak dan daya hancur yang begitu kuat. Selain itu, Fang Yi juga mendapatkan teknik pedang baru. Teknik pedang tersebut dapat mengeluarkan api membara pada pedang yang digunakan oleh si pengguna, dan mengeluarkan energi besar ketika teknik tersebut digunakan. Fang Yi sangat puas, dan ia memutuskan menggunakan poinnya untuk menanamkan atribut barunya pada pedangnya. Fang Yi perlahan melayang di udara, dan tubuhnya serta pedangnya terus menyerap energi di sekitar. Melihat hal tersebut, Xiaoya dan lainnya jelas terkejut. Setelah proses penanaman atribut baru ke dalam pedang selesai, pedangnya Fang Yi berevolusi ke bentuk baru. Pada saat yang sama, yang lainnya merasa senang, karena mereka merasakan, energi spiritual di sekitar telah stabil dan bisa mereka serap dengan lancar. Salah satu dari mereka kemudian berkata pada Xiaoya, jika ia terus menyerap energi spiritual di tempat ini, ia merasa bahwa dirinya benar-benar bisa masuk ke dalam jalur kultivasi. Xiaoya menyemangati mereka untuk segera berlatih, dan mengungkapkan bahwa ia akan mengawasi sekitar. Setelah beberapa saat, perhatian Xiaoya seketika teralihkan pada sekelompok orang beranggotakan 3 orang yang baru saja memasuki tempat tersebut. Saat sekelompok orang itu telah berada di hadapan Xiaoya, pemimpin sekelompok orang itu dengan penuh arogan menyatakan bahwa tempat ini sekarang adalah milik mereka dan memerintahkan Xiaoya dan lainnya untuk pergi. Xiaoya mulai khawatir karena dapat merasakan mereka bertiga berada di level Ghost Axe Bintang 1, sedangkan timnya sebagian besar belum menembus level Ghost Axe. Karena hal itu, Xiaoya berencana membicarakan semuanya dengan baik-baik dan memutuskan untuk tidak mencari masalah dengan mereka. Kemudian, Xiaoya dengan sopan mengungkapkan bahwa timnya sudah tiba lebih dulu dan telah berlatih beberapa saat di tempat ini, dan meminta mereka bergabung dengan timnya untuk berlatih jika mereka tidak keberatan. Mendengar perkataannya, pemimpin sekelompok orang itu tertawa, lalu kembali memerintahkan timnya Xiaoya untuk pergi sekarang juga. Xiaoya hanya bisa terdiam, dan dalam pikirannya, ia teringat, hukum rimba di era baru ini adalah di mana yang kuat memangsa yang lemah. Tapi sebagai anggota asosiasi, ia bertekad takkan membiarkan situasi seperti ini terus berlanjut, dan ketika ia akan melakukan sesuatu, Fang Yi tiba-tiba maju. Saat Fang Yi telah berdiri di hadapan pria bertubuh kekar, pemimpin sekelompok orang itu, Fang Yi dengan tegas menanyakan, apakah pria itu terbiasa mengintimidasi seorang gadis. Pria itu sedikit kesal dengan pernyataan Fang Yi, tetapi sebelum ia bisa melakukan ataupun mengatakan sesuatu, Fang Yi seketika menggenggam gagam pedangnya, lalu menancapkan pedangnya ke tanah, menciptakan ledakan api yang begitu besar. Pria bertubuh kekar terkejut, dan ia dengan cepat memerintahkan anak buahnya untuk menjauh. Tak hanya dirinya, anggota timnya Fang Yi yang sedang berlatih ikut terkejut, karena ledakan itu mampu mengguncang seluruh gua. Pada saat yang sama, Fang Yi teringat kenangan di masa lalu, di mana banyak tragedi buruk tak terhindarkan terjadi karena hukum rimba. Untuk menghentikan sesuatu seperti itu terjadi lagi,
Ia berpikir, banyak omong saja tak ada gunanya, oleh karena itu, ia takkan menahan diri. Saat itu, pria bertubuh kekar terlihat mencoba menggenggam gagang senjatanya, meski raut wajahnya terlihat ketakutan. Namun, begitu Fang Yi mengangkat pedangnya, mengarahkan dan mengeluarkan energinya, ia yang sempat terdiam beberapa saat, langsung memutuskan untuk melarikan diri bersama anak buahnya. Setelah kejadian itu, Xiaoya dan lainnya mendekati Fang Yi, dan dengan penuh kegembiraan memujinya keren. Fang Yi tersenyum, mengabaikan perkataan mereka dan justru menyarankan mereka untuk segera pergi jika mereka telah selesai berlatih. Saat mereka mulai melangkah pergi, Xiaoya merenungkan kekuatan luar biasa yang telah ditunjukkan Fang Yi. Ia yakin Fang Yi sebelumnya masih menahan diri, dan berpendapat Fang Yi adalah seorang kultivator dengan atribut tinggi, dan ia memutuskan untuk melaporkannya pada asosiasinya. Singkat cerita, di asosiasi kultivasi, terlihat seorang wanita yang tengah terkejut saat berbicara dengan Xiaoya melalui telepon. Ia terkejut karena mendapat laporan bahwa Xiaoya berhasil menemukan kultivator atribut tinggi lainnya. Xiaoya ikut terkejut, karena tak menyangka ada kultivator atribut tinggi lainnya. Tiba-tiba, seorang pria yang memancarkan aura mengintimidasi muncul di belakang wanita yang sedang berbicara dengan Xiaoya. Pria itu adalah atasan wanita itu, dan pada saat itu, wanita itu memutuskan untuk mengakhiri pembicaraan dengan Xiaoya, tetapi sebelum itu, ia sempat meminta Xiaoya untuk melaporkan hal lainnya jika ia berhasil menemukan sesuatu lagi. Setelah menutup panggilan, wanita itu dengan penuh ceria melaporkan pada atasannya bahwa mereka sangat beruntung karena berhasil menemukan dua kultivator dengan atribut tinggi. Namun, pria itu justru mengatakan bahwa ini bukan keberuntungan. Ia lalu menjelaskan, mereka yang punya atribut tinggi ditakdirkan untuk menjadi orang besar, dipandang tinggi, dan kelak akan menjadi elit di pusat kekuatan baru. Meski ini merupakan kabar baik, tetapi ini juga merupakan tanggung jawab yang dapat membuatnya sangat tertekan. Setelah beberapa saat, di pusat kota, terlihat Fang Yi yang sedang berjalan sambil memakai pakaian cosplay. Namun, karena pedangnya yang terlihat sangat asli, ia selalu menarik perhatian semua orang di sepanjang jalan. Tiba-tiba, langkahnya terhenti karena ponselnya bergetar. Ia mengecek ponselnya, dan menemukan berita tentang insiden di gua distrik Binmu. Berita itu mengatakan bahwa gua di distrik Binmu memancarkan energi emas, dan dijelaskan ada seorang master yang berlatih di sana. Fang Yi sempat terdiam, dan merenungkan. Ia tak menyangka bahwa energi yang ia keluarkan untuk mengusir sekelompok pria di gua itu sangat mencolok. Ia menegur dirinya sendiri, dan memutuskan untuk memperhatikan langkahnya dengan baik-baik di masa depan. Kemudian, ia merasa, karena banyak menyerap energi di gua itu, ia akan segera menerobos. Oleh sebab itu, ia memutuskan untuk mencari tempat terpencil. 5 menit kemudian, di hutan yang sama, tempat Fang Yi berlatih pada waktu itu, terlihat gadis yang sama yang sedang merasa bersemangat karena akhirnya bisa membersihkan kekacauan yang Fang Yi buat saat berlatih di tempat itu pada waktu itu. Gadis itu bernama Su Qingyin, namun tiba-tiba, energi kuat memancar seolah ada seorang yang akan menerobos ke level Ghost Axe bintang 3 tak jauh dari tempatnya berada. Ia yakin bahwa orang itu adalah orang yang sama. Melihat energi yang keluar begitu besar, ia berpikir bahwa orang itu memiliki bakat yang mengerikan. Tak diam saja, ia langsung berlari menuju ke pusat energi, dan bertekad akan menangkap orang itu sekarang juga. Sementara itu, di tempatnya Fang Yi tengah fokus pada terobosannya. Energi emas berputar deras di sekelilingnya, mengalir deras sebelum berkumpul membentuk bola cahaya besar menyerupai matahari yang bersinar di atas kepalanya. Tubuhnya melayang di udara, dan pikirannya tenggelam dalam meditasi mendalam. Di belakangnya, muncul bayangan ilahi berbentuk bintang yang rumit dan memancarkan kekuatan luar biasa. Cahaya emas memercik di kulitnya, sementara matanya bersinar tajam, memantulkan energi besar yang sedang ia kendalikan. Sedikit demi sedikit, kekuatan itu menyatu, membentuk kapak ilahi raksasa dari energi emas dan biru yang berderak penuh petir spiritual. Pada saat yang sama, Su Qingyin tiba di tempat itu. Langkahnya terhenti seketika begitu melihat pemandangan luar biasa di hadapannya. Ia terpukau, tak percaya dengan apa yang disaksikannya, bahwa ia melihat sosok misterius itu, yaitu Fang Yi, tengah mengayunkan kapak ilahi yang baru saja tercipta dengan energi kuat. Tingkat kendali energi yang ditunjukkan Fang Yi benar-benar luar biasa. Su Qingyin tak habis pikir, bagaimana seseorang mampu mengendalikan energi spiritual sebanyak itu dengan ketenangan dan presisi sempurna. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah pria itu telah berlatih selama berabad-abad untuk mencapai tingkat ini? Pemandangan itu membangkitkan kenangan pahit. Su Qingyin teringat masa ketika ia mencoba menembus ke tingkat Ghost Axe bintang 2. Tekanan dari kapak ilahinya sendiri terlalu besar hingga mendorong balik kekuatannya, membuatnya batuk darah dan terbaring lemah selama seminggu penuh. Meski memiliki kekuatan alami yang tinggi, ia tetap gagal total. Kini, melihat Fang Yi,
Ia tak dapat memahami bagaimana orang ini mampu menahan tekanan yang begitu dahsyat, terobosan yang bahkan jauh melampaui miliknya. Semakin dekat ia melangkah, semakin besar keterkejutannya. Energi spiritual di sekitar Fang Yi begitu padat dan murni, setiap gerakan kapaknya menunjukkan kendali sempurna. Setiap getaran kekuatan seolah telah dimurnikan ribuan kali. Semua itu jauh melampaui apapun yang pernah ia lihat. Dalam hatinya, Su Qingying menyadari satu hal, pria di hadapannya bukan sekadar monster berbakat, ia seperti dewa yang turun dari langit. Su Qingying lalu teringat, kebanyakan kultivator yang merasakan tanda-tanda terobosan akan segera melakukannya dengan terburu-buru. Namun, pria ini berbeda. Gerakannya tenang, penuh pengalaman, dan pikirannya kuat seperti seorang master dari zaman kuno. Pikirannya seketika terhenti ketika kapak ilahi raksasa mulai bergerak. Ia menyaksikan pemandangan menakjubkan saat kapak itu diayunkan dengan kekuatan penuh ke arah timur. Pada saat itu, mata Fang Yi bersinar terang dengan cahaya emas murni, sementara gelombang energi besar menyebar di sekelilingnya. Tubuhnya melayang, dan terus menyerap energi di sekitar. Tak lama kemudian, sebuah jendela sistem muncul, mengumumkan bahwa ia telah menembus ke level bintang 3. Tiba-tiba, energi di sekitarnya menciptakan gelombang kejut yang begitu besar. Su Qingying terseret oleh gelombang itu, dan mencoba menahan diri agar tidak terjatuh. Ketika gelombang tersebut mulai menghilang, dan energi di sekitar telah kembali stabil, Su Qingying akhirnya menyadari, Fang Yi telah menghilang dari hadapannya. Ia terlihat kelelahan, dan merasa frustrasi karena telah melewatkan kesempatan ini, padahal ia baru berlari sekitar 30 detik. Pikirannya mulai gelisah, karena sadar, bahwa orang itu, yaitu Fang Yi, menyadari bahwa dirinya terus melacaknya, dan yakin, jika orang itu terus menghindar, dirinya takkan pernah bisa merekrutnya. Ketika ia mulai menyerah pada misinya, perhatiannya tertuju pada pohon besar di hadapannya, karena seolah memancarkan energi lembut. Karena percaya bahwa Fang Yi berada di balik pohon itu, ia memanggilnya dengan sebutan senior, dan bertanya apakah Fang Yi benar-benar berada di sana. Dari sisi lain, Fang Yi muncul. Tubuhnya memancarkan ketenangan. Matanya menatap tajam ke arah Su Qingying, seolah mengetahui bahwa gadis itulah yang telah mengamatinya selama beberapa hari terakhir. Menyadari dirinya sedang diperhatikan, Su Qingying berdiri tegak dan memperkenalkan diri dengan sopan. Ia menjelaskan bahwa dirinya adalah Kapten Skuad Firefly, bagian dari Asosiasi Kultivasi Negara Xia, serta salah satu kultivator di era ini. Atas nama asosiasi, ia dengan tulus mengundang Fang Yi untuk bergabung dengan Asosiasi Kultivasi. Su Qingying juga mengakui bahwa dirinya telah mengikutinya selama 2 hari, dan berharap Fang Yi takkan menaruh kesan buruk padanya ataupun pada Asosiasi Kultivasi. Saat ia terus berbicara, Fang Yi tetap diam. Wajahnya tersembunyi di balik tudung yang menutupi ekspresinya. Su Qingying terus melanjutkan perkataannya dengan hati-hati, menjelaskan bahwa meski asosiasi belum diumumkan secara publik, semua dokumen resmi sudah siap. Namun di dalam hatinya, ia sangat gugup. Setiap kata ia pilih dengan penuh kehati-hatian, takut menyinggung pria kuat itu. Ia tahu ia harus berbicara lembut dan penuh rasa hormat. Namun tiba-tiba, perkataannya terhenti oleh satu pertanyaan sederhana dari Fang Yi. Sebuah pertanyaan yang langsung menusuk. Mengapa dirinya harus bergabung? Pertanyaan itu membuat Su Qingying terdiam sesaat. Ia sadar, kata-kata manis tidak akan berguna terhadap seseorang secerdas Fang Yi, dan mengungkapkan kebenaran adalah satu-satunya pilihan. Ia menguatkan dirinya, lalu menjelaskan, tujuan sebenarnya dari asosiasi dibentuk adalah untuk mengumpulkan semua kultivator, menyatukan mereka secara resmi, agar bisa melindungi kedamaian. Su Qingying lalu mengungkapkan, ia tahu kultivator hidup dengan bebas, dan bergabung dengan asosiasi seperti belenggu bagi kultivator seperti Fang Yi. Walaupun demikian, ia tetap meminta Fang Yi untuk melihat gambaran besar, bahwa mereka harus bersatu untuk menghadapi ancaman yang belum diketahui akibat pemulihan energi spiritual. Fang Yi mendengarkan tanpa ekspresi, duduk santai pada batang pohon, seolah tak tertarik dengan perkataan Su Qingying, dan dengan nada datar menyatakan, ia belum bisa mempercayai Su Qingying maupun asosiasi yang diwakilinya. Penolakan singkat itu membuat Su Qingying terdiam. Ia tidak menyangka akan mendapat jawaban seperti itu. Dalam keputusasaan, ia mengeluarkan kartu identitasnya, memperlihatkannya sambil memperkenalkan diri lagi sebagai Su Qingying, mantan atlet terkenal sebelum era energi spiritual dimulai. Ia melakukan itu karena berharap identitas publiknya bisa membuat Fang Yi mempercayainya. Fang Yi terdiam sesaat, memikirkan kata-katanya. Ia mengusap dagunya dengan tenang, kemudian teringat sesuatu. Ingatan samar muncul tentang gadis itu, bahwa gadis itu pernah juara kedua lari jarak jauh tingkat nasional. Karena ingatan itu, ia berpikir, karena kecepatan dan ketahanan alami Su Qingying lah yang membuatnya berkembang pesat sebagai kultivator. Namun, ekspresinya berubah dingin. Sebuah kenangan gelap muncul dalam benaknya, bayangan kota yang hancur dan dunia yang runtuh.
Dengan mengandalkan ingatan di kehidupan sebelumnya, ia tahu, asosiasi dan pemerintah akhirnya gagal mewujudkan harapan mereka. Namun, karena ia mendapatkan kesempatan kedua serta mendapatkan sistem, ia berpikir bahwa dirinya akan menjadi bagian dari mereka dan bertekad takkan membiarkan hal yang sama terulang, walaupun menurutnya sekarang belum waktu yang tepat bergabung dengan mereka. Kemudian, ia menatap ke arah Su Qingyin yang masih menunggu jawaban darinya, lalu mengungkapkan bahwa ia akan mempertimbangkan tawaran darinya. Setelah itu, ia melompat dari pohon dengan sangat cepat, dan muncul tepat di belakang Su Qingyin. Pada saat itu, ia melanjutkan, sebelum dirinya menerima tawaran Su Qingyin harus merahasiakan identitasnya. Dalam hati, Fang Yi berpikir, dengan melihat sikap Su Qingyin, ia yakin asosiasi kultivasi tak berani menyinggung kultivator yang belum bergabung dengan mereka, oleh karena itu, ia berniat memanfaatkan hal itu. Di saat yang sama, Su Qingyin yang berusaha untuk tetap tenang berkata, ia bisa bekerja sama dengannya, tetapi, karena asosiasi telah mendeteksi energinya Fang Yi, ia harus tetap melapor. Walaupun begitu, ia tetap meminta Fang Yi untuk tetap tenang, karena ia akan membuat laporan yang berisi kebenaran bercampur kebohongan, agar bisa menenangkan atasannya sambil melindungi identitasnya Fang Yi. Setelah berpikir singkat, Fang Yi menyetujui rencananya. Namun, saat Su Qingyin hendak berbicara lagi, Fang Yi tiba-tiba menghilang. Setelah beberapa saat, terlihat Su Qingyin yang telah kelelahan karena mencoba mengejar Fang Yi meski berakhir sia-sia. Ia merasa frustrasi, mengeluh karena betapa sulitnya menangkap Fang Yi dan bagaimana kini Fang Yi pasti akan mulai menghindarinya. Ia juga menggerutu tentang betapa merepotkannya membersihkan sisa energi kuat yang ditinggalkan Fang Yi setiap kali Fang Yi berlatih. Tiba-tiba, earphone di telinganya berbunyi. Kemudian, muncul suara tegas yang menyatakan, makhluk aneh itu telah muncul kembali. Tubuh Su Qingyin menegang, dan matanya membelalak karena terkejut. Kenangan mengerikan membanjiri pikirannya. Kenangan dirinya saat dikepung oleh makhluk menyeramkan mirip serigala dengan mata merah menyala dan mulut berlumuran darah. Ia lalu bergumam, bahwa ia tak akan pernah melupakan monster-monster itu. Kemudian, kita dijelaskan, monster-monster itu adalah hasil dari zona polusi, daerah yang tercipta akibat pemulihan energi spiritual. Monster-monster itu lahir dari kekacauan energi, menjadi entitas haus darah yang memangsa manusia. Beberapa di antaranya bahkan mampu menyamar sebagai fenomena alam, menghancurkan daratan, dan menciptakan zona polusi baru, dan jika mereka tidak dihentikan, sifat destruktif mereka akan terus melahap dunia manusia, bahkan hingga tak ada yang tersisa. Malam harinya, badai besar mendadak muncul melanda kota. Langit malam tak hanya diterangi oleh lampu jalan, tetapi juga diterangi kilatan petir. Hujan semakin deras, dan peringatan selalu muncul di setiap ponsel masyarakat, memperingatkan mereka tentang badai petir dan memperingati mereka untuk tetap berada di dalam rumah. Selain peringatan itu, ada peringatan lainnya, yang mengumumkan bahwa area Gunung Yuhuang ditutup karena area itu berisiko terdampak banjir besar. Sementara itu, di sebuah gang kecil, Fang Yi terlihat berada di sana sambil menatap badai yang sedang terjadi dengan tatapan muram. Ia bisa merasakan jumlah energi petir yang sangat besar di udara, dan ia saat itu tengah berjalan menuju pusatnya. Ia tahu ini bukan badai biasa, melainkan badai yang terjadi karena zona polusi yang muncul di dekat area ini. Setelah berjalan beberapa saat dan tiba di pinggir kota, matanya langsung tertuju pada sebuah gunung yang terus-menerus disambar petir, gunung yang disebut Gunung Yuhuang. Tanpa pikir panjang, Fang Yi langsung berlari ke arah sana dengan cepat, dan begitu tiba di kaki gunung, sistemnya langsung memberitahunya bahwa ia mendeteksi zona polusi. Saat Fang Yi menatap ke pusat gunung, alih-alih melihat pemandangan yang indah mengingat gunung tersebut adalah tempat wisata, ia justru melihat pemandangan suram, di mana pepohonan di sana terlihat sudah layu dan di sepanjang jalan berserakan kerangka-kerangka. Sistem memperingati Fang Yi bahwa level zona polusi ini tidak diketahui. Namun, Fang Yi hanya mengabaikan peringatan tersebut dan tanpa ragu berjalan ke pusat zona. Saat ia semakin dekat ke pusat zona, ia melihat kilatan petir besar menghantam puncak gunung yang langsung menerangi seluruh area. Sementara itu, di dalam markas asosiasi kultivasi, para anggota penting tengah mengadakan pertemuan darurat. Pada saat itu, sebuah layar menampilkan pusaran energi petir di atas puncak Gunung Yuhuang. Seseorang kemudian mengumumkan, bahaya di Gunung Yuhuang terus meningkat dengan cepat, sehingga mereka harus benar-benar menutup area itu sekaligus menetapkannya sebagai zona polusi baru. Orang itu adalah pemimpin asosiasi, dan dengan ekspresi suram, ia menyatakan, situasi ini sangat serius sehingga ia harus memanggil Su Qingyin yang sedang mengerjakan misi lainnya. Kemudian, ia meminta Su Qingyin yang telah berada di tempat itu untuk melaporkan situasi yang sedang terjadi. Su Qingyin menjelaskan kepada semua orang, saat ini, tak mungkin mendaki Gunung Yuhuang karena energi petir di sana sangat tidak stabil seolah akan meledak. Karena itu, area tersebut secara resmi ditetapkan sebagai zona polusi tingkat A. Berdasarkan kecepatan pertumbuhan energi di area itu,
Area itu kemungkinan besar dalam 1 jam akan menjadi ancaman tingkat S, yang berarti mereka harus segera menyusun rencana darurat dan segera mungkin menjalankannya. Namun masalahnya, berdasarkan data kultivator di wilayah ini, tak ada satupun dari mereka yang bisa memasuki area Gunung Yuhuang, termasuk dirinya. Bahkan menurut hasil simulasi, kultivator level 3 sekalipun memiliki probabilitas kematian 100% jika memasuki area tersebut. Laporannya membuat semua orang di tempat itu terkejut terdiam, karena mereka sadar situasi ini benar-benar serius. Untuk menghadapi situasi ini, seorang berseragam keamanan menyarankan yang lainnya untuk menutup area luar Gunung Yuhuang, dan mengutus pasukan patroli yang akan berjaga 24 jam untuk mencegah siapapun memasuki area tersebut. Pemimpin asosiasi setuju dengannya, dan menyatakan bahwa mereka harus mencegah bahaya ini dengan menyegel seluruh area gunung, dan takkan membiarkan siapapun memasuki area tersebut sebelum konsentrasi energinya turun. Sementara itu, di area tersebut, terlihat petir yang terus menghantam di mana-mana. Fang Yi tengah berjalan menuju area pusat, dan tubuhnya dilindungi oleh aura salah satu tekniknya. Dalam benaknya, ia berpikir, bagaimanapun caranya, ia harus mendapatkan energi petir paling murni. Keputusannya dipicu oleh kenangan kelam dari masa lalu. Ia tahu bahwa makhluk yang mereka hadapi sekarang hanyalah permulaan, karena monster yang lebih menakutkan akan muncul di masa depan. Ia sadar bahwa kekuatan berbasis api yang dimiliki olehnya sekarang tak cukup untuk menghadapi tantangan di masa depan. Ia harus menjadi jauh lebih kuat, dan tak bisa hanya bergantung pada senjata. Saat mencoba berlari menuju area pusat, ia berpikir, jika ia tak mengambil kesempatan ini, ia pasti akan mati saat menghadapi bencana di masa yang akan datang. Matanya bersinar, dan saat menyadari ada kilatan petir besar yang tengah mengarah ke arahnya, ia langsung mengeluarkan pedangnya, mengayunkannya ke petir tersebut. Energi petir mengalir melalui pedangnya memasuki tubuhnya. Ia berteriak kesakitan karena rasa sakit yang luar biasa. Ia memuntahkan banyak darah. Meski begitu, Fang Yi tetap mempertahankan dirinya untuk tidak tumbang. Tubuhnya terus bergetar hebat, dan ia berpikir, petir di tempat ini seperti hukuman ilahi, yang terus memaksanya untuk tunduk dan menyerah. Ia menatap langit, dan bertanya-tanya, bagaimana caranya menjadikan energi petir di tempat ini menjadi miliknya. Tiba-tiba, ia menenangkan dirinya, karena mengingat sesuatu. Dulu, sistem pernah memberitahunya, untuk mendapatkan kekuatan, ia harus menyentuh sumber energinya. Karena itu, ia langsung menggunakan salah satu tekniknya, kemudian maju, mengayunkan pedangnya ke arah petir yang menghalangi jalannya. Tabrakan energinya Fang Yi dan energi petir menciptakan ledakan besar. Fang Yi lagi-lagi memuntahkan banyak darah, tetapi matanya tetap dipenuhi tekad kuat. Dalam benaknya, Fang Yi berpikir, ini adalah taruhan, di mana ia harus memaksakan dirinya sampai batas untuk menghadapi kematian, demi bertahan hidup di masa depan. Ia terus melangkah maju, sehingga akhirnya, ia berhasil mencapai puncak gunung. Di sana, energi petir jauh lebih kuat, saking kuatnya, bernafas pun terasa sulit. Di tempat itu, Fang Yi merasa, energi petir seolah tidak lagi memaksanya untuk tunduk ataupun menyerah, melainkan ingin membunuhnya, dan jika dilihat dari tatapannya Fang Yi seolah takkan membiarkan dirinya terbunuh. Tiba-tiba, terjadi ledakan energi petir yang sangat besar, dan tepat setelah itu, panel sistem muncul, mengumumkan bahwa ia mendeteksi atribut petir dan akan memprosesnya. Sementara itu, di tengah kota, lebih tepatnya di atas sebuah gedung tinggi, terlihat perhatian beberapa orang yang tertuju pada petir besar yang tengah menghantam sebuah tempat. Salah seorang dari mereka memotretnya, sambil menyatakan, ia belum pernah melihat petir sebesar itu semasa hidupnya. Kembali ke tempat sebelumnya, di puncak gunung, tubuhnya tengah melayang di udara, dan memancarkan energi kuat. Panel sistem kembali muncul, mengumumkan bahwa ia telah memperoleh atribut petir ilahi yang telah dimurnikan dan kini dapat memanggil petir surgawi untuk membuat tubuhnya menjadi seperti dewa, dan juga berhasil mendapatkan 5 poin. Fang Yi mencoba merasakan atribut barunya, dan ia dapat memahami, atribut barunya adalah atribut tingkat tinggi yang dapat digunakan untuk bertahan dan menyerang. Selain hal itu, ia juga dapat memahami, bahwa atribut petirnya ini bisa memurnikan tubuhnya, mengubah tubuhnya menjadi energi yang tak bisa dihancurkan. Oleh karena itu, ia memutuskan, bahwa atribut petir kini adalah tombak, sekaligus perisainya. Saat Fang Yi berniat mengambil pedangnya yang tertancap di tanah, ia mencoba memikirkan apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Saat memperhatikan pedangnya, ia berniat menanamkan atribut petirnya ke pedangnya. Tetapi sebelum itu, ia terlebih dahulu mempertimbangkannya dengan hati-hati. Menurutnya, meskipun itu dapat membuat pedangnya tumbuh menjadi lebih kuat, ia khawatir itu bisa mengganggu kemurnian atribut yang ada di dalam pedangnya. Ia juga sadar, memasukkan terlalu banyak atribut berbeda ke dalam satu benda bisa merusak atau bahkan menghancurkannya. Tiba-tiba, saat menatap lengannya, ia mendapat sebuah ide. Tanpa pikir panjang,
Ia langsung memerintahkan sistem untuk menanamkan atribut petirnya ke lengannya sekarang. Sebelum melakukannya, sistem terlebih dahulu menanyakan apakah ia telah membulatkan keputusannya. Fang Yi tersenyum, dan tanpa banyak bicara mengiyakannya. Seketika, energi petir di udara berkumpul, memasuki lengannya. Keesokan harinya, di puncak Gunung Yuhuang, terlihat beberapa orang yang telah berada di sana. Su Qingying dan seorang perwira tentara yang disebut Mayor Han juga berada di sana, dan pada saat itu, Su Qingying melaporkan, situasi zona polusi tempat ini sangat aneh, karena hanya dalam waktu 3 jam, zona polusi ini turun dari paling berbahaya ke level ringan. Begitu Mayor Han menyalurkan energinya ke lengannya dan menyentuh tanah, ia seketika mengungkapkan, seorang kultivator telah datang ke tempat ini. Su Qingying terkejut, dan bertanya-tanya, apakah orang itu masih hidup. Kemudian, ia menyentuh tanah untuk mencari petunjuk, namun, ia tak bisa merasakan apapun, dan berpikir, hujan deras semalam telah menghilangkan jejak di tempat ini. Tiba-tiba, Mayor Han menyimpulkan, orang itu berhasil pergi dengan selamat sekitar pukul 8 malam. Karena penasaran, Su Qingying menanyakan, kenapa Mayor Han bisa berpikir seperti itu. Mayor Han menjelaskan, fenomena di tempat ini dimulai sekitar pukul 6 malam, dan mereka menutup seluruh area ini pukul 7 malam, dan ada kemungkinan orang itu telah berada di tempat ini sebelum mereka menutup seluruh area ini. Mayor Han lalu melanjutkan, pada pukul 7 malam, Su Qingying menggunakan alat pendeteksi milik asosiasi untuk mengukur tingkat bahaya zona polusi ini, dan diperkirakan bahayanya sempat menyentuh level S, tetapi setelah pukul 8 malam, levelnya mulai menurun. Selain hal itu, Mayor Han juga mengatakan, bahwa ia berpikir, orang itu kemungkinan memiliki kemampuan yang kuat, sehingga dapat bertahan dan mengubah bencana besar di tempat ini menjadi peluang baginya, dan menurut dugaannya, zona polusi tempat ini bisa turun level karena orang itu. Kemudian, Mayor Han mengungkapkan kekhawatiran terbesarnya, bahwa orang itu adalah orang yang paling berbahaya, karena mereka tak tahu orang itu berada di pihak mana, dan bisa saja membahayakan masyarakat. Setelah mengatakan semua itu, Mayor Han tiba-tiba memerintahkan semua pasukannya yang berada di tempat itu untuk menemukan orang itu bagaimanapun caranya, dan ia menyatakan, nama kode orang itu adalah Sang Tiran.